Jika suara di darat seperti ini, lalu bagaimana dengan di laut dalam? Suaranya seperti ini. Kamu tidak salah dengar. Ini adalah suara dengungan mengerikan dari penguasa lautan 200 juta tahun yang lalu. Kamu pikir pemburu paling mengerikan di bumi adalah T-Rex? Kamu salah. Saat T-Rex melihatnya, hanya satu hal yang akan dilakukannya, berbalik dan lari. Kamu pikir lehernya bisa meliuk seperti ular? Kamu salah lagi. Kamu pikir hewan ini sudah punah? Kamu tetap saja salah. Pada tahun 2023, sebuah laporan yang membungkam para ahli paleontologi di seluruh dunia menunjukkan bahwa leher Plesiosaurus sama sekali tidak bisa diangkat. Lehernya yang sepanjang 7 meter hanya bisa menjuntai di bawah air seperti tali yang bergerak. Tanpa suara, melilit pergelangan kakimu dan menyeretmu ke laut dalam. Namanya Plesiosaurus. Yang lebih mengerikan jika dipikirkan lagi adalah para ilmuwan menemukan di dalam fosil perutnya terdapat tulang belulang hewan darat. Makhluk ini bisa naik ke darat. Dan di Loch Ness, hingga saat ini ada lebih dari 1.000 laporan saksi mata yang menggambarkan ukuran tubuh sangat mirip dengan fosil Plesiosaurus, benar-benar sangat cocok. Tidak ada yang berani menyimpulkan, tapi juga tidak ada yang berani membantah. Karena kedalaman Loch Ness belum pernah dipetakan secara menyeluruh hingga sekarang. Apa yang ada di dasar danau itu, tidak ada yang tahu. Halo penduduk bumi, aku adalah sang pencipta. Sebagai kreator konten pemula yang baru punya 20.000 pengikut, kedepannya aku akan menghabiskan seumur hidupku untuk mengedukasi kalian tentang pemulihan biologi purba dan eksplorasi ruang angkasa. Mulai dari kehidupan aneh di periode Kambrium, hingga tabrakan galaksi yang jaraknya miliaran tahun cahaya. Setiap episodenya akan menggunakan riset sains terbaru untuk membawamu melintasi batas ruang dan waktu, mengubah pengetahuan alam semesta yang paling rumit dan sulit dipahami menjadi cerita santai yang langsung kamu mengerti. Jika aku beruntung, videoku lewat di layar kamu, tolong dukung dan ikuti channel ini ya. Di sini aku sangat berterima kasih kepada kalian semua para pendukungku. Karena dukungan kalian akan menjadi motivasi terbesarku untuk terus berkarya. Terima kasih juga buat para pendukung lama yang sudah setia mengikuti. Aku sayang kalian. Baiklah, hari ini kita akan membahas Plesiosaurus. Coba bayangkan sebuah skenario sekarang. Kamu sedang berenang di laut. Suasananya sepi, air lautnya jernih, sinar matahari menembus permukaan air, semuanya tampak normal. Tiba-tiba, ada sesuatu yang menyentuh pergelangan kakimu. Kamu menunduk dan mengira itu cuma rumput laut, jadi kamu tidak mempedulikannya. Jadi kamu terus berenang. Ternyata rumput laut itu mulai mengencang perlahan-lahan. Kamu baru sadar itu bukan rumput laut, melainkan sebuah mulut. Kamu ingin kabur, tapi sudah terlambat. Makhluk itu sudah menyeretmu dengan kejam ke jurang yang gelap. Inilah bagian yang paling mengerikan dari Plesiosaurus. Bukan seberapa besar ukurannya, tapi saat hewan itu memburumu, kamu sama sekali tidak tahu dari mana ancaman itu datang. Karena tubuhnya mungkin ada di dalam kegelapan sejauh 20 meter di belakangmu. Dengan tenang, tanpa bergerak sedikit pun menunggu lehernya yang sepanjang 7 meter itu menyelesaikan tugasnya. Lalu leher ini seaneh apa sih sebenarnya? Tahukah kamu bahwa semua mamalia di bumi, entah itu manusia jerapah ataupun paus biru, berapa jumlah tulang leher yang mereka miliki? 7 ruas. Semuanya punya 7 ruas. Ini adalah aturan pasti dari evolusi yang tertanam dalam tulang, tidak ada yang bisa mengubahnya. Namun, kemunculan Plesiosaurus langsung mengubah tulang lehernya yang mencapai 72 ruas. 72 ruas tulang yang tersambung, menopang leher yang lebih panjang dari seluruh tubuhnya itu. Banyak orang mengira leher itu selentur ular. Bisa berputar 360 derajat untuk melilit mangsanya. Bayangan ini sangat indah, tapi sepenuhnya salah. Para ilmuwan telah melakukan eksperimen rekonstruksi mekanika presisi pada tulang leher Plesiosaurus dan menemukan bahwa leher tersebut memang bisa berayun lebar secara horizontal, tapi pada dasarnya tidak bisa diangkat tinggi secara vertikal. Artinya, ia tidak memiliki postur anggun layaknya angsa seperti yang kita bayangkan. Lehernya hanya bisa lurus mendatar atau menjuntai. Menjuntai di dalam air seperti tali pancing yang tak ada ujungnya. Pertama-tama, mari bahas masalah yang sering disalahpahami oleh semua orang.
Apakah Plesiosaurus itu dinosaurus? Bukan. Ini adalah kesalahpahaman terbesar mengenainya. Dinosaurus adalah reptil darat, sedangkan Plesiosaurus berada di laut. Spesies lain yang berevolusi secara sepenuhnya mandiri, hubungan antara keduanya ibarat paus dan singa. Kamu tidak akan menyebut paus sebagai singa air. Yang lebih mengubah persepsi adalah garis waktunya. T-Rex aktif sekitar 68 juta tahun yang lalu. Sementara Plesiosaurus sudah muncul sejak 200 juta tahun yang lalu. Dengan kata lain, saat T-Rex pertama kali menginjakkan kaki di daratan ini, Plesiosaurus sudah menguasai lautan selama 130 juta tahun penuh bagi Plesiosaurus. T-Rex hanyalah seorang junior yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Ia bahkan tidak perlu kenal dengan T-Rex. Kemudian para ilmuwan menemukan sebuah detail yang membuat semua orang terdiam. Di dalam rongga lambung fosil Plesiosaurus, yang ditemukan bukanlah tulang ikan, melainkan banyak pecahan cangkang, sisa-sisa kepiting led, serta jejak moluska dasar laut. Apa artinya ini? Artinya, leher yang membuat semua orang ketakutan ini, fungsi utamanya, ternyata adalah untuk membajak tanah. Plesiosaurus menjuntaikan leher sepanjang 7 meternya itu ke dasar laut, menggunakan kepalanya seperti sekop untuk mencari makanan di dalam lumpur. Sebelum mangsa sempat bereaksi, ia sudah dikunci dengan akurat oleh mulut tersebut, tubuhnya di atas permukaan air Apple TV. Sementara lehernya di dasar air hening, efisien, nol konsumsi energi. Tidakkah kamu merasa pemandangan ini sangat mengerikan jika dipikir-pikir? Tapi hanya mengandalkan leher saja tidak cukup. Plesiosaurus berevolusi mengembangkan sebuah sistem yang setelah ahli paleontologi membaca laporan penelitiannya, membuat mereka tak bisa berkata-kata dalam waktu lama. Para ilmuwan menemukan di dalam rongga lambung fosilnya ada ratusan batu kerikil yang halus dan bulat. Batu-batu itu bukan tertelan secara tidak sengaja, melainkan sengaja ditelan satu persatu olehnya. Pada beberapa individu, batu di dalam lambungnya melebihi 105 buah. Kamu kira ini untuk pencernaan? Tebakanmu cuma setengah benar. Batu-batu ini berguling dan menggiling di dalam lambungnya siang malam tanpa henti. Memang bisa menghancurkan mangsa yang ditelan utuh menjadi daging lumat. Namun ada fungsi yang kedua. Saat penyelam menyelam, mereka harus memakai sabuk timah untuk menambah beban, agar bisa mengatasi gaya apung dan tenggelam. Solusi Plesiosaurus adalah menelan batu, benar, kamu tidak salah dengar, yaitu menelan batu ingin tenggelam ke dasar laut untuk berburu, telan beberapa batu lagi. Ingin naik ke permukaan untuk bernapas, muntahkan beberapa batu. Dengan mengandalkan batu di dalam lambungnya, ia bisa dengan akurat mengendalikan dirinya untuk berhenti di kedalaman berapapun. 200 juta tahun yang lalu Plesiosaurus sudah menggunakan metode ini, sedangkan manusia baru menciptakan tangki pemberat kapal selam nuklir dengan prinsip serupa pada 70 tahun yang lalu. Lalu ada sebuah rahasia yang salah ditebak oleh semua orang. Selama lebih dari 100 tahun terakhir, para ilmuwan selalu mengira Plesiosaurus sama seperti penyu, harus naik ke darat untuk bertelur. Alasannya terdengar sangat masuk akal. Dia adalah hewan reptil. Reptil sudah seharusnya bertelur, tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah bisa dijawab. Siapapun, keempat kaki Plesiosaurus sudah berevolusi sepenuhnya menjadi sirip. Seperti dayung, sama sekali tidak bisa menopangnya berjalan di darat. Lalu bagaimana dia naik ke darat? Tahun 2011, ilmuwan Amerika menganalisis ulang sebuah fosil Plesiosaurus yang disimpan di Museum Sejarah Alam Los Angeles. Fosil ini sudah berada di museum selama puluhan tahun. Tidak ada yang menyadari keanehan apapun. Sampai pada hari itu, seseorang menemukan di dalam rongga perutnya ada seekor Plesiosaurus kecil yang utuh. Apa reaksi pertamanya? Dia memakan anaknya sendiri, tapi posisi anatominya mengungkap kebenarannya. Itu bukan makanan di dalam lambung, itu adalah anak yang belum lahir. Plesiosaurus tidak bertelur, dia langsung mengandungkan anaknya sampai cukup umur, baru kemudian dilahirkan ovovivipar. Selain itu, hanya melahirkan satu anak sekaligus. Kamu tahu apa artinya ini? Sepanjang masa kehamilan, leher sepanjang 7 meter itu harus menopang berat 2 nyawa sekaligus. Efisiensi berburu akan menurun drastis jika bertemu predator, bahkan kecepatan lari pun akan melambat. Seluruh spesies ini mempertaruhkan segalanya hanya pada satu anak ini saja. Tapi dia memilih cara ini karena hanya dengan begini anak itu baru bisa dalam kondisi paling sempurna saat dilahirkan ke dunia ini. Ini adalah ibu dari 100 juta tahun yang lalu yang menukar nyawanya demi masa depan anaknya. Coba kamu perhatikan cerita ini. Masa tidak merasa tersentuh sedikit pun.
Tentu saja, meskipun penguasa seperti ini juga pernah punya lawan sungguhan di era Plesiosaurus, di lautan juga hidup makhluk lain, Mosasaurus, panjang tubuhnya lebih dari 15 meter, kekuatan gigitannya 10 kali lipat, hiu putih besar modern, makhluk yang bertemu dengannya. Hampir tidak ada satupun makhluk yang bisa pergi hidup-hidup. Tapi Plesiosaurus berhasil selamat. Terlebih lagi, bukan cuma sekadar selamat, tapi juga meninggalkan sebuah bukti di catatan fosil, yang membuat semua ahli paleontologi terdiam. Para ilmuwan menemukan pada tulang belakang leher Plesiosaurus ada bekas gigitan Mosasaurus, bukan cuma satu. Yang lebih penting adalah bekas gigitan itu semuanya sudah sembuh. Ahli paleontologi menduga saat Mosasaurus mendekat, Plesiosaurus tidak kabur. Dia mengayunkan leher sepanjang 7 meter itu seperti cambuk. Kepalanya menyapu mata Mosasaurus, sedangkan tubuhnya tetap berada di air dalam. Sehingga Mosasaurus sama sekali tidak bisa mengenai titik vitalnya yang digigit oleh Mosasaurus. Hanya sepotong di ujung lehernya putus sedikit. Bagi Plesiosaurus, itu cuma luka kecil, lalu dia terus melanjutkan hidupnya, tapi sekuat apapun kehidupan, pasti ada hari kejatuhannya. 66 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid berdiameter 10 km menembus atmosfer, menghantam pesisir Meksiko yang kita kenal sekarang. Dinosaurus mati. Plesiosaurus juga mati, tapi cara dia mati jauh lebih kejam dari yang kamu bayangkan. Dia tidak mati karena hantaman, tidak mati karena terbakar, bahkan bukan mati karena kelaparan. Debu yang berterbangan akibat hantaman asteroid menghalangi sinar matahari. Permukaan laut dipenuhi puing-puing yang terbakar dan gas beracun. Sedangkan Plesiosaurus, ia adalah hewan yang bernapas dengan paru-paru. Ia harus rutin muncul ke permukaan untuk bernapas. Setiap beberapa waktu, ia harus membuat sebuah pilihan, naik ke permukaan, menghirup udara beracun, atau terus menahan napas, menunggu permukaan laut kembali normal. Namun permukaan laut tidak pernah kembali normal lagi. Bencana itu berlangsung selama ribuan tahun, penguasa yang mendominasi lautan selama 190 juta tahun. Begitu saja di tengah harapan dan keputusasaan yang silih berganti, perlahan-lahan kehabisan napas terakhirnya. Ia bukan dikalahkan, ia mati karena terjebak. Dua cara mati ini punya perbedaan yang mendasar. Yang pertama, kalah dari lawan. Yang kedua, kalah dari takdir. Pada tahun 2021, para ilmuwan menggali fosil Plesiosaurus di lapisan es Arktik. Di perutnya masih tersisa sisa-sisa makanan terakhirnya, hanya 3 ekor ikan. Sebelum mati, ia masih berburu, masih menggunakan lehernya yang menjulur ke laut dalam untuk diam-diam mendekati mangsanya. Masih berusaha untuk bertahan hidup, ia tidak tahu dunia luar sudah hancur, ia hanya melakukan sesuatu yang telah dilakukannya selama 160 juta tahun. Kemudian perlahan-lahan tenggelam ke dasar. Sekarang mari kita bahas apa yang sebenarnya ingin disampaikan cerita ini. Plesiosaurus berevolusi menjadi mesin yang hampir sempurna. Leher itu, batu-batu lambung itu, cara berkembang biak yang menukar nyawa demi anaknya, sistem kontrol daya apung di air yang lebih canggih dari kapal selam nuklir, di lingkungan yang stabil. Semua ini adalah senjata yang tak terkalahkan. Ia menggunakan senjata-senjata ini untuk mendominasi lautan selama 190 juta tahun. Tapi ketika asteroid itu jatuh, lingkungan berubah drastis dalam beberapa tahun. Keunggulan yang luar biasa itu berubah menjadi belenggu yang paling tak bisa ia lepaskan. Tidak bisa bernapas di udara beracun. Adalah sebuah belenggu, hanya melahirkan satu keturunan sekaligus. Adalah sebuah belenggu, bahkan lehernya pun menjadi belenggu, terlalu panjang, terlalu khusus. Tidak bisa beradaptasi dengan dunia yang aturannya sudah berubah total. Hari ini kita berdiri di museum, melihat tulang leher sepanjang 7 meter itu, batu-batu halus dari dalam perutnya, dan embrio yang selamanya tertinggal di dalam lapisan batu di permukaannya. Kita seperti sedang melihat makhluk yang sudah punah, tapi jika kamu melihat dari sudut pandang lain, sebenarnya kita sedang melihat sebuah cermin. Umat manusia saat ini sedang mengembangkan peradabannya ke arah yang semakin ekstrem, sangat bergantung pada energi fosil, secara ekstrem memasukkan setiap inci lautan dan setiap jengkal tanah ke dalam sistem produksi kita. Suhu iklim global meningkat, es laut mencair, cuaca ekstrem makin dahsyat setiap tahunnya. Kita juga sedang bertaruh untuk masa depan. Taruhan Plesiosaurus dipertaruhkan selama 160 juta tahun. Pada akhirnya kalah oleh asteroid yang tak terduga. Sedangkan dalam taruhan kita, asteroid itu tidak ada di luar angkasa. Ia ada dalam pilihan yang kita buat setiap hari.
Materi hanya untuk dipelajari, bukan untuk komersial. Plesiosaurus menggunakan kepunahan seluruh spesiesnya hanya untuk meninggalkan sebuah pesan. Evolusi tidak pernah menjamin keabadian, hanya kehidupan yang bisa menghadapi perubahan. Yang berhak bicara soal masa depan, saya adalah Sang Pencipta. Ikuti saya, membawamu membongkar kisah-kisah yang disegel waktu tentang epos berdarah kelangsungan hidup dan kekuasaan. Sampai jumpa di episode berikutnya.